ngomong konstitusi kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi tidak mencabut satupun perda-perda syariah yang sudah dikeluarkan. Kan Betul, gablak namanya. betul, geblek Konsisten. itu namanya, presidennya geblek Ya, juga nih. capruk itu namanya sontoloyo. Dia ngomong orang sontoloyo, dia sendiri sontoloyo dan capruk begitu loh Iya, ya. iya, Jadi iya. kita yang memilih dia. Ini kita ngomong begini karena kita mengkritisi dia supaya Iya, dia jadi jengkel, presiden kita yang juga jengkel bagus. kan? Ya, presiden yang benar, kita ajarin dia gitu loh. Kamu jadi presiden yang benar. Jangan cemen-cemen jadi pengusaha, bagi-bagi uang, pencitraan, tanda tangan kalau mau bikin jembatan, bikin tol, bikin airport begitu ya. Yang bangun semua yang nyari duit pajak segala Sri Mulyani, Basuki, PU begitu yang kerja keras begitu. Yang dapat nama dia seolah-olah bagus ya. Oh, bagi-bagi kunjungan, stop, kasih sepeda, ya jadi seolah-olah yang dicintai rakyat begitu. Ya sampai sekarang juga dikomplain bangun Papua jalan tol juga ternyata enggak semuanya begitu, hanya sebagian doang. Akhirnya malah orang Papua merasa dibohongi juga begitu. Ya jadi banyak pencitraan. Kita nggak tahu ini kenapa Jokowi ini melempem begitu ya. Capruk begitu, inkonsisten begitu. Teriak-teriak konstitusi kita Pancasila Undang-Undang 45, tapi perda syariahnya 400-an jalan begitu. Ya, aturan-aturan perda syariah di mana pemerintah daerah pakai anggaran APBD ya yang dapat dari APBN yang dibagikan oleh Jokowi sendiri yang dipalangin dari pengusaha-pengusaha non muslim banyak begitu ya. Itu kan hampir 1.000 triliun dari pajak personal begitu ya dan perusahaan ya, selain utang utang negara ya kepada di dalam negeri maupun luar negeri melalui sukuk, melalui obligasi, melalui sun segala macam ya, penerbitan obligasi negara. Nah, jadi pembangunan infrastruktur saja begitu, tetapi manusianya yang dia bilang katanya mau bangun mental masyarakat kita berubah begitu, malah yang ada tambah kadrun begitu dengan perda-perda syariahnya begitu, malah dia nggak berani tindak ya, inkonsisten cuman ngomong aja begitu, mau gigit-gigit nggak ada begitu, kita nggak ngelihat. Nah kita dorong begitu, janganlah jadi presiden yang capruk sontoloyo melempem begitu ya, ngomong mau tindak-tindak tapi nggak lakukan, mau ngomong Pancasila konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, tapi perda-perda syariah yang diskriminatif, yang jelas-jelas memaksakan begitu, nggak berani ditangkap, nggak berani ditindak begitu. Ini kan gampang sebenarnya dia sebagai presiden, tinggal suruh pejabatnya, menteri dalam negeri, staf ahlinya segala, bagian di bawahnya susun, udah cabut ini. Kalau perlu Mahkamah Konstitusi tinggal di lobi, DPR tinggal di lobi, partai politik punya dia 75% mendukung dia, cabut ini perda ya syariah. Ini membagongkan, membodohkan begitu. Jilbab ya udah bebasin, nggak usah. Orang mau pakai jilbab silakan, nggak pakai jilbab silakan. Jangan dipaksa. Masa Tuhan mesti maksa-maksa manusia pakai pakaian? Ya bodoh lah begitu. Orang itu kan berdasarkan kebebasan hati dan pikirannya. Kalau hati pikirannya belum mau ini, dipaksain mesti cuman pakaian doang, buat apa? Nggak ada di ajaran kita yang seperti itu begitu. Tuhan Yesus nggak pernah ajarinnya kita cerdas, memilih dengan kesadaran penuh begitu ya. Kita cukup berpakaian sopan ya, nggak perlu pakaian yang tidak sopan ya, seperti itu ya cukup begitu. Malah kita lihat kayak Sri Mulyani nggak pakai jilbab, pintar, cerdas begitu ya, jauh lebih terbuka pikirannya, sumbangsinya buat negeri ini banyak begitu dibanding yang pakai jilbab, malah lebih konotasinya orang ngelihat teroris, ngebom ya, datang ke Mapolda polisi, perempuan itu satu tuh kan istri siapa itu bawa senjata nembaknya juga nggak becus, malah yang ada mati sendiri kan, diketawain, Nembaknya pakai soft gun lagi. Iya, malah kan mempermalukan ajaran agamanya begitu. Artinya orang yang jilbab ini gampang dibodohi, digoblokin sama agamanya, begitu ajaran agamanya, dijanjiin sorga, nembak-nembak orang, bom bunuh diri, masuk sorga, ya kan? Bodoh kan? Jadi akhirnya mempermalukan ajaran agama sendiri. Artinya dia pakai jilbab itu bukan karena kesadaran,
bukan karena kecerdasan, bukan karena kepandaian, kepintaran begitu, tetapi karena pembodohan begitu yang dipaksakan. Nah, sama di sekolah-sekolah ini sekarang semua dipaksakan. Bahkan sekarang mau sekolah-sekolah negeri mau dipaksakan begitu, yang termasuk non muslim pun mau dipaksakan lewat perda-perda syariah di satu daerah tersebut harus pakai itu pakai APBD begitu, sehingga gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya, wali kotanya pakai anggaran APBD itu untuk menekan di rumah sakit ya, rumah sakit umum daerah mesti jilbabisasi segala macam. Yang muslim diberikan prioritas, yang non muslim nggak diprioritaskan begitu. Orang akhirnya melihat, dia mau pakai cara apapun, orang di zaman internet ini akan melihat ini ajaran yang membodohkan, dan akhirnya membuat orang banyak semakin cerdas muslimnya itu. Iya, dibodohin dong kalau saya kayak begini nih begitu. Masa Tuhan mengajarkan seperti itu? Masa Tuhannya impoten begitu, nggak bisa mampu mengubah hati orang sehingga harus memaksa mesti dijibab-jibabin walaupun hati dan pikirannya belum mau begitu. Jadi artinya pemaksaan. Akhirnya orang jadi melihatnya cerdas begitu. Ini cuma intimidasi aja lewat perda-perda syariah, lewat APBD. Ya, APBD dapat dari APBN yang ngeluarin Jokowi juga begitu. Nggak cerdas, nggak dikontrol dengan baik, sehingga sampai olahraga juga, bola aja saya lihat kemarin yang laki-laki aja kesebelasan mana itu ya, gubernurnya ini nih, dari gubernurnya katanya atau dari wali kotanya kalau nggak salah, itu pakaian syariah katanya, pakaian laki mesti pakaian syariah, nggak pakai celana pendek, mesti celananya yang panjang, jadi mungkin biar nggak kelihatan paha sampai itunya, kan dablek begitu. Makanya nggak bakal maju. Voli juga lama-lama nggak boleh pakai itu semua ya. Ntar renang juga nggak boleh. Ya apapun semuanya dilarang ya kan. Catur nggak boleh, nyanyi nggak boleh. Ya kan lama-lama cerdas lah begitu. Mau dibawa ke abad 7 yang orang buta huruf begitu yang pakai itu, sehingga orang-orang buta huruf, wanita-wanita nggak bisa sekolah, nggak berani protes, nggak bisa kritis karena nggak cerdas, ya dibodohi dengan pemimpin-pemimpin yang levelnya juga lulusan SMA, yang cuma cukup ngafalin bahasa Arab dikit bisa, ya udah dipercaya. Kalau nggak percaya gue penggal lo, kalau nggak percaya gue intimidasi lo. Ya lama-lama jadi goblok kan. Makanya negara-negara yang kayak gitu mesti sadar begitu ya. Ya itu dulu lah. Capek juga ngomongin ini, agak ajaran ini nih.